Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Asyhadu anna Muhammadan Asyhadu anna Muhammadan Hayya 'alas Hayya 'alas Hayya 'alal Hayya 'alal Allahu Akbar Allahu Akbar La ilaha Alhamdulillahilladzi khassa awliya'ahu bil karamah wa ja'alahum khulafa'a li nabiyyil mab'uthi bir rahmati wal istiqamah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah syahadatan tunji qailuha yawmal hasrati wa nadamah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh as-sabiqul musaffa'u fi 'aradatil qiyamah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi alladzina fazu bisalamah. Amma ba'du ayuhan nas usikum ayya bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Wasma'u ma qala rabbukum la'allakum turhamun. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun.
Shadaqallahul Azim. Hadirin jamaah Jumat Masjid Al-Ansor yang dimuliakan Allah. Pada tausiah Jumat kali ini khotib ingin menyampaikan tentang pembagian rezeki. Hidup ini adalah ujian. Banyak orang diuji dengan kekurangan rezeki. Bagaimana itu? Hadirin jamaah Jumat, menurut Imam Al-Ghazali, rezeki itu terbagi menjadi 4 bagian. Pertama, ada yang disebut dengan rezeki madmun. Rezeki dalam tanggungan Allah. Dalam penjelasannya saya belum melihat secara detail apa yang dimaksud dengan rezeki madmun ini. Hanya disebutkan rezeki madmun ini rezeki dalam tanggungan Allah. Ketika rezeki ini jatahnya habis, maka orang yang mendapat jatah dari rezeki itu akan wafat. Yang kedua, rezeki mamluk. Rezeki mamluk ini berupa harta benda. Nah, urusan harta benda memang Allah memberikannya tidak sama. Ada yang dikasih banyak sekali, ada yang kurang. Hikmahnya adalah agar terjadi interaksi antara yang kekurangan materi dengan yang kebanyakan. Itu maksudnya. Jadi rezeki mamluk ini berupa harta benda ya, baik tanah, uang, kebun, rumah, gedung, mobil dan sebagainya ya. Yang termasuk materi itu adalah kelompoknya rezeki mamluk, rezeki yang dimiliki. Kalau sebenarnya itu hak guna pakai aja ya, karena kalau orang meninggal di bawah. Yang ketiga, rezeki maksum. Rezeki maksum ini rezeki yang masuk ke dalam perut kita berupa makanan dan minuman. Bisa saja kita menyimpan makanan mungkin untuk nanti malam ya, dimakan orang lain. Bisa tamu, bisa saudara kita, bisa kita. Berarti bukan maksum untuk kita. Walaupun mamluk untuk kita, tapi bukan maksum untuk kita. Sekali lagi, rezeki maksum itu berupa makanan dan minumannya masuk ke perut kita, yang dimakan dan diminum. Itu rezeki maksum namanya. Jadi semua di situ akhirnya ditentukan. Jadi kita nggak perlu ribut masalah rezeki ya, yang perlu pikirin gitu ya. Yang penting kita taat pada Allah, itu masalahnya. Karena yang mempersulit rezeki itu biasanya maksiat, perbuatan dosa ya. Misalnya agama memerintahkan kita untuk mempelajari ilmu tauhid. Seumur hidup kita tidak mempelajarinya, nah itu dosa, itu maksiat, itu seumur hidup kita berdosa. Dosa badan ya. Kalau sampai meninggal tidak mempelajari ilmu tauhid, pasti bisa neraka itu. Banyak kewajiban itu ya, makanya perlu ngaji ya. Tapi kalau kita menjalani ajaran agama sebaik mungkin, selamat. Itu yang ketiga. Yang keempat, rezeki maut. Nah ini yang ingin saya jelaskan nih. Rezeki maut ini rezeki yang dijanjikan oleh Allah. Ini bisa ditarik. Dengan apa nariknya? Rezeki maut itu bisa ditarik dengan ketakwaan. Dalam Al-Quran Allah berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan mempermudah jalan keluar bagi dia jika dalam kesulitannya. Yang kami alami waktu di pesantren emang banyak ya, tapi biasanya kami memakai itu surah Al-Ikhlas. Allahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad, walam yakul lahu kufuwan ahad. Itu suka dipakai sebagai alat untuk menarik rezeki maut ini. Karena jalan takwa itu banyak. Pertama, kita orang beriman. Kedua, kita mengamalkan amalan sunnah, misalnya baca Al-Quran atau sholat sunnah, baik duha maupun tahajud ya, atau banyak saum sunnah, atau juga banyak sedekah. Ditujukan agar Allah mempermudah rezeki kita, itu boleh, termasuk ikhlas tingkat dunia. Nah kalau ikhlas, jika hadirin mau mencoba boleh, silakan nanti malam baca. Tapi realistis ya, karena yang kami amalkan juga waktu pesantren itu minimal 1001 kali. Basmalahnya 1 kali, al-ikhlasnya 1001 kali. Jadi kalau 1 tasbih itu 100 ya, berarti 10 kali tasbih Pak. Nggak akan rugi, silakan coba nanti malam ya. Jadi jangan bilang nggak percaya tapi nggak menjalani ya, nggak akan terasa. Dicoba dulu.
Itu paling 2 jam Pak. Sambil nonton TV aja, karena kalau enggak pasti nggak beres. Karena itu sifatnya kan ibadah. Ibadah saya kan Pak, masih nggak akan beres, itu udah 100 itu tidur. Jadi itu masalahnya Pak. Dan itu sudah ditajik di pesantren Pak. Baik kami ya, santri waktu di pesantren maupun guru kami. Banyak sebenarnya selain itu, tapi yang kita ajarkan di masyarakat al-ikhlas lah. Kenapa? Al-ikhlas itu mudah. Semua orang pasti hafal. Walaupun orang Islam itu ngadol ya, atau belang betong sholatnya, tapi pasti al-ikhlas itu hafal. Al-ikhlas, al-fatihah pasti hafal. Tapi harus 1000 kali. Jangan curang, kita mirip pingin sekali, hasil pingin 1000. Nggak realistis itu ya. Karena pengalaman juga minimal 1001 kali itu. Boleh lebih banyak Pak, silakan, tapi patokan minimalnya 1001 kali. Itu yang sudah diajarkan di pesantren ya, di tajwid. Saya sendiri dulu sering mendapat kesulitan, kita bacakan aja. Mau punya wudhu atau kita jadi Pak. Itu sifatnya mirip itu begitu. Wanita pun yang sedang main misalnya ya, niatnya zikir dan membaca al-ikhlas 1000 kali jadi Pak, zikir niat. Ya. Atau Bapak misalnya berat nih 1000, belum terbiasa 500 ewang ya, Bapak 51, bisa 500 silakan. Kalau ada kesulitan gitu, Pak jangan mana Pak. Syukur-syukur sambil punya wudhu bisa, sambil sesudah sholat sunat ya. 2 jam Pak, itu bagi pemula. Kalau sudah sering sih ya saja lebih lah Pak. Tapi kalau dengan beberapa orang misalnya, saya juga pernah Pak dalam keluarga Pak. Anak saya waktu itu yang udah ngerti itu ada 3 ya, berlima dengan saya dan istri saya Pak. Itu seperempatnya selesai pas 1000 Pak. Kita pakai batu itu batu kerikil yang kecil ya Pak. 250 biji. Jadi satu batu dibaca 4 kali. Selesai batu itu kan 1000. Ambil batu baca 4 kali, simpan ambil lagi. Banyak Pak kita bisa berinovasi ya untuk meningkatkan ibadah. Silakan. Mungkin Bapak punya cita-cita anaknya ingin kerja di anu misalnya. Udah jangan ribut Pak. Beriin aja Pak. Baca al-ikhlas Pak. 1001 kali Pak. Coba Pak ya. Karena di Al-Qur'an disebutkan wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin wa la yazidu dzalimin illa khasar. Dari sebagian ayat Al-Qur'an itu ada sebagian ayat yang dijadikan sebagai obat Pak, penyembuh dan rahmat dari Allah. Lil mu'minin khusus bagi orang yang beriman, bagi orang yang percaya. Saya yakin Bapak di sini makanya mau dimatang pasti beriman. Ya sudah ada jaminan itu Pak. Silakan di mana Pak, coba Pak, tes baca al-ikhlas. Basmalahnya 1 kali aja Pak di awal ya. Kesananya ada kali bolak-balik Pak. Tapi jangan terburu-buru Pak ya. Biasa aja sebisa di Bapak lah semampu. 1001 kali Pak. Sambil nonton TV Pak, biar nggak ngantuk Pak. Saya juga pernah dulu sambil udah sholat misalnya, malah nggak jadi gitu malah dan 1000 gitu Pak. Tapi punya pengalaman dengan anak saya Pak. Waktu itu katanya perlu buat beli seragam ya. Saya 550 itu Pak. Saya memang kerja tapi belum gajian begitu Pak. Saya tes itu Pak. Kelas 6 itu Pak, baru masuk SMP. Dia bilang pagi-pagi Rabu mau sekolah. Kata Bapak, kakak saya itu bagus nak, tapi nanti malam kalau sekolah kamu baca al-ikhlas ya. Berapa Pak? 1001 kali ya. Saya bilang gitu Pak. Iya Pak. Terus saya kerja. Nah, besoknya hari Kamis dia laporan pagi-pagi Pak mau ke sekolah. Pak udah dikerjakan tadi malam. Apa itu? Ya al-ikhlas Pak. Tapi nggak sampai 1001, katanya cuma 900. Oh ya syukur nggak apa-apa nak. Saya bangga Pak. Anak SD Pak. Tapi mereka itu bersih Pak. Kalau berdoa mustajab. Mustajab Pak. Saya bersyukur Pak. Saya juga nggak nyangka ya. Anak saya aku mau gitu. Tapi saya bersyukur ya. Kita dituruti sama anak saya gitu. Terus dia sekolah, saya kerja Pak. Jam 10 hanya dipanggil sama security, ada tamu katanya di ruang security. Siapa Pak? Nggak tahu, katanya nggak kenal. Saya ke sana Pak. Terus di tamu itu nanya, ini anaknya bapaknya mau? Iya Pak, kenapa Pak? Saya udah kaget Pak. Oh jangan-jangan saya bikin masalah nih. Dengar nanya nggak kita kenal. Oh ini Pak, katanya ada bantuan. Kasih apa Pak? Saya kaget ya. Tapi ya saya bersyukur lah. Jadi nggak ada masalah dengan saya gitu, malah dapat amplop. Nah ini Bapak siapa? Nggak perlu tahu saya Pak, saya hamba Allah katanya. Lalu dia pergi Pak, pakai sepeda gitu lagi nyantai kayak. Pas kita buka itu 7,5 Pak. Padahal kebutuhan saya itu 550. Jadi itu Pak, anak-anak itu bawa di sini benar Pak. Kita arahkan dia agar dia terbiasa ketika udah besar ada kesulitan nggak kemana-mana Pak. Karena dalam hidup ini Pak, semua itu memakai Pak, nggak cuma mengandalkan usaha.
artis, pejabat cuma pakai. Ada hal lain yang digunakan. Cuma kalau benar orangnya pasti ke ajengan, minta doa ya Pak ya, agar benar jalannya. Kalau yang nggak benar mungkin ke dukun ke sana, mungkin pakai ilmu medik segala macam ya Pak ya. Walaupun yang berjabat adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin itu Pak yang dapat sampaikan ya. Semoga bermanfaat. Barakallahu li wa lakum. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahilladzi 'allamal Qur'an khalaqal insana 'allamahul bayan wa faddala habibahu 'ala rusuli bi inzalil Qur'an. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi bi'aradi asraril Qur'an. Amma ba'du fa ya ayyuhal hadirun usikum wa iyaya bitaqwallah wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum waj'alil jannata maswahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ibadallah innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Astaghfirullah li wa lakum. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Man qamatis shalah, man qamatis shalah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Istawu suku pakum pain atas batas suku bimin iqamatis shalah. Sabnya dirapatkan dan diluruskan. Shalli fadhal. Allahu akbar. Inna Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada walladzi akhrajal mar'a faja'alahu ghusaa'an ahwa sanukri'uka fala tansa illa ma syaa Allah innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa wa nuyassiruka lil yusra fadzakir in nafa'atiz dzikra sayadzakkaru man yakhsha wa yatajannabuhal ashqal ladzi yaslan naral kubra
ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى عليهما السلام. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. Allah. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum. Syahadu Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Surat